warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Fa insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan masuk pelajaran yang ke-23 dan ini pelajaran yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab Durusul Lughah jilid pertama ini. Tapi sebelum itu kita koreksi dulu PR-nya yang sudah kita share di grup. Baik. Satu-satu ya, anak pengen dengerin. Dari Bu Sri, monggo yang nomor 1 Bu. Tuh. Miliknya Menteri Ibrahim. Oke. Apa? Oke, terus? Oke, Masya Allah. Bu Lutfi. Salah satu masjidin kabiratin wadzalikal masajid apa? Baik, oke. Bu Sri, Bu Ajeng. Salah satu masjidin ibaratin wal masajidu lil waziri Ibrahim. Oke, pada bikin. Di Korea di salah satu masjidin kabiratin wa masajidun limudirin Ibrahim. Wa masajidun limudirin Ibrahim. Mudir ya. Salah mudirnya. Kan menteri. Wazir. Oke, Pak Eka. Di Koryati salah satu masjid kabiratin batilka masajidu lil waziri Ibrahim. Oke, Pak Eka. Pak Eka. Pak Tio, Pak Eka. Pak Tio. Di Koryati salah satu masjid kabiratin watilka masajidu lil waziri Ibrahim. Baik, Masya Allah. Kita tulis ya. Kita tulis. Yang pertama apa tadi? Baik. Fi Koryati ada 3 masjid. Oke. Yang besar. Terus? Watilka al-masa jidu, terus? Lil waziri Ibrahim ya? Ibrahim.
Oke, ini yang benar. Ini yang benar. Fi qaryati salah satu masajida kabi rotin. Watil kal masajidu lil waziri Ibrahima. Monggo dilihat, setelah itu silahkan keluarkan pertanyaan. Baik. Persoalan pertama dari Pak Tio, kenapa kok masajida? Gitu ya. Monggo Bu Lutfi dijawab. Taib masajid termasuk jenis kata yang tidak boleh ditanwin seperti yang tertera di halaman 118 poin ke-6 yang huruf dal. Jim, huruf jim. Ngafalinya? Baik, nanti Anda kasih cara menghafalnya. Sebenarnya nggak dihafal, cuman dilihatin aja. Jadi melihatnya itu melihat pola. Nanti ada pola-polanya. Untuk awal-awal lupa itu wajar. Ya, wah ini gimana caranya ini? Orang aja kadang lupa kok. Gitu ya. Jadi nanti akan Anda sebutkan polanya, bentuk katanya. Jadi kalau kita ngafalkan satu persatu terlalu banyak. Ya, nanti Anda kasih cara polanya. Ini soal pertama ya, harus masa jeda. Dan ini kemarin yang terakhir ya, sebelum kita selesai kemarin pertemuan kemarin, Anda sebutkan di sana kaedah ya. Ini masih ada sisa-sisanya nih ya. Ismu mamnu minas sarf atau kata yang tidak boleh ditanwin itu harokatnya kalau nggak dhammah ya fathah. Dhammah atau fathah. Fathah kapan? Ketika dia kemasukan huruf jar atau mudhofun ilaih. Lah, masajid di situ kan i'rabnya mudhofun ilaih kan? Karena terletak setelah apa? Angka. Ya setelah bilangan. Jadi masa jeda. Monggo yang lain, barangkali ada yang ditanyakan. Sama Ibrahim juga sama. Ibrahim termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Taib, Bu Sri, kenapa kok Ibrahim dibaca Ibrahimah? Kan nggak ada huruf jar di situ. Karena nama ajam atau non Arab. Atau termasuk kalau di sini masuk yang nomor berapa itu? Masuk yang nomor 5 ya. Masuk yang nomor 5. Dan kemarin kita sebutkan semua nama Nabi kecuali beberapa kemarin masuk kata yang tidak boleh ditanwin. Taib, yang jadi pertanyaan, kenapa kok Ibrahima dengan fathah, kok nggak Ibrahimu dengan dhamma? Ya mantap itu ya. Kenapa kok Ibrahima dengan fathah bukan Ibrahimu? Kan bisa kalau Ibrahimu kan bisa juga gitu. Tapi kenapa kok Ibrahima? Karena dia badal. Badal dari mana? Wazir. Badal dari wazir. Ya, dan badalnya di situ kan sudah apa? Kemasukan huruf jar. Maka mau nggak mau badalnya juga kena ya efeknya, jadi harus di jar tapi tandanya dengan fathah. Gimana? Watil kal masajidu kenapa? Oh, tapi pertanyaan bagus ini. Apakah dia tidak termasuk huruf athof? Jawabannya untuk kalimat seperti ini, dia bukan huruf athof dia. Jadi seakan-akan dia jumlah yang sudah berdiri sendiri. Kalau huruf athof itu dia masih ada kaitan sebelumnya, yang mana kalau sebelumnya dibuang, artinya akan hilang. Contoh misalkan, Muhammad pergi. Telah pergi Muhammad dan Ali dan Utsman. Telah pergi Muhammad, kita buang, tiba-tiba langsung dan. Artinya bakal apa? Berubah atau bakal nggak ada artinya kan begitu. Beda kalau ini, kalau antum buang kalimat sebelumnya,
Kira-kira masih bisa difahami nggak? Masih kan, masih bisa berdiri sendiri. Maka nanti kalau ketemu waw itu nggak mesti semuanya waw huruf athof, ya. Jadi kalau bisa kita bilang ini dua kalimat, dua jumlah di dalam satu kalimat. Ya, dua jumlah dalam sebuah kalimat. Gitu ya. Kemudian di sini watil kal masajid ya, karena kan kita katakan apa? Dan masjid-masjid itu, gitu ya. Dan masjid-masjid itu jadi pakai jama. Kemudian pakai tilka. Kenapa pakai tilka Pak Eka? Karena jamak tidak berakal. Baik. Bu Ajeng, terus kenapa kok kabirotin nggak kabirin? Kan masjid mudzakkar. Jamak tidak berakal. Baik, ini soal agak berat ini untuk Bu Lutfi. Masajidah kan fathah ya. Kabirotin kasroh kan? Itu kan kabirotin kan naat toh? Lah, naat kan harus mengikuti apa? Yang disifati. Terus kok bisanya satu da satu tin? Oke. Asalnya kan kasroh. Yang kabirotinnya itu kasroh. Baik, jadi kabirotinnya itu kabirotin ya? Kabirotin banyak apa besar? Oh banyak. Besar kok. Jadi salah ngasih itu tuan. Iya. Ini jadi sukunnya di sana harusnya. Jadi kabirotin gitu ya. Jadi ingat ya, naat itu mengikuti asalnya kan semua di kasroh kan. Kalau dia jer, ya harusnya kan kasroh. Cuman karena dia sebab tidak boleh tanwin dan dia punya ketentuan tersendiri, maka mau nggak mau dia di fathah. Sedangkan naatnya harus ngikuti standar. Yang ngikuti standar, tidak boleh ngikuti harokat. Jadi nanti kalau belajar nahu kayak gini, baca kitab itu gini, jangan semua mentang-mentang sebelumnya kasroh, cuman semua dibabat kasroh, dilihat juga. Ya, kalimat-kalimatnya. Baik. Soal selanjutnya pada Fikin. Kenapa kok pakai salah satu nggak pakai salah su? Karena masajidnya mudzakkar. Karena masajidnya mudzakkar, maka bilangannya harus muannas. Gitu ya. Baik. Ana punya soal terakhir nih, yang mau jawab siapa ini? Soalnya Anda sebutkan dulu ya. Kenapa kok salah satu? Kenapa kok harokatnya salah satu? Dan semua kayaknya Anda dengarkan dari awal baca sampai terakhir, nggak ada yang itu. Semuanya salah satu. Karena dia mudhof plus sama? Plus? Baik, kita lihat ya. Jadi secara i'rab itu begini. Fi qaryah itu kan jar majrur. Iya-nya di sini mudhafun ilaih. Kita pernah katakan kalau dapatkan jar majrur di depan, maka jar majrurnya kita jadikan sebagai khobar. Ya, sehingga salah satu di sini sebagai mubtada. Makanya dibaca dhamma plus mudhaf, makanya nggak ditanwin. Jadi membuat dia dhammahnya karena dia mubtada. Yang buat dia dhammah karena dia mubtada. Masajid ini mudhafun kabiratin naat. Selesai ya, koma. Kemudian di sini tilka ini mubtada lagi. Jadi kalimat baru. Tilka mubtada. Kemudian setelah itu masajid sebagai apa? Ayo masajid. Isim isyarah. Isim isyarah kemudian setelahnya pakai alif lam, namanya badal. Lil wazir jar plus
Khobar. Ya plus khobar. Ibrahim badal. Ini dia i'rabnya. Di dalam kalimat. Monggo ditulis. Sama arah iki. Dan insya Allah nanti pas di Nahu Ana akan jelaskan kenapa ya atau kata-kata dibaca harus domah itu apa saja, yang kasrah apa saja, nanti kita jelaskan di sana. Berarti mudhof itu enggak selalu harus kepunyaan. Mudhof Salah satu masajid. kalau secara kaedah bahasa Arab ya. Cuman karena kita orang Indonesia kadangnya biasanya pakai kepunyaan, tapi nggak mesti dia ngartikannya begitu. Gitu. Seperti ini kan nggak kepunyaan, Pak? Iya. Jadi nggak mesti. Cuman diartikan kepunyaan kenapa? Karena memang keseringannya seperti itu. Tuh. Taib. Bu Ajeng, kaedah ma'dud. Kaedah ma'dud itu bagaimana? Ma'dud itu apa ma'dud? Yang dijumlah atau yang dihitung ya? Kaedahnya gimana, Bu? Wah, terdengar kertas terbuka ini. Itu namanya ilmunya di luar kepala semua. Apa? Taib. Namanya jin. Jamak kasroh taib. Jadi belajar bahasa Arab itu juga bahas jin juga kadangnya. Ya ini. Taib, Masya Allah. Sudah ya? Secara susunan punya antum sudah benar semua. Cuman rata-rata tadi yang saya dengarkan kesalahannya hanya pada masajidnya saja. Masajid. Ibrahim rata-rata fathah semua tadi belakangnya. Ibrahima. Yang masajid yang pertama aja. Salah satu masajidi. Begitu. Atau masajidin. Oke. Lanjut. Soal yang kedua. Tapi ini lebih mending daripada yang kemarin. Ya, yang kemarin Masya Allah pusing. Baik. Yang kedua, monggo Bu Lutfi. Yang lain nanti satu-satu. Yang lain nggak usah bagian ngoreksi ya. Ngoreksi bagian aja tuh fokus di punya antum aja. Monggo. Boleh, ana ladeni ini. Al-Kasiratu jidan wa amamal unduki wa amamal unduki al-jami'atu at-tahiratu wa adna'i mungkil jami'at. Oke, Masya Allah. Terus Bu Ajeng. Oh, Masya Allah, berbeda sudah ini. Oke, sudah beda nih, Masya Allah. Yang paling senang tuh di bahasa Arab tuh, nggak pernah ada sepakat gitu. Tapi Masya Allah. Terus Bu Sri. Terus? Oh, Masya Allah, ada tambahannya nih. Baik, lanjut. Pak Dafikin. Apa Pak? Kok jadi kabirotun Pak? Banyak Pak? Kathirotun. Oke. Wa ama? Oh, Masya Allah beda nih. Wa amama. Masuk. Terus.
wa auladi hum fi tilkal jami'ati. Masya Allah. Pak Anto. Ada sahihi anatiku al-kasiratu jika wa amama dalika kuntum al-jami'atu syakiratu wa waladiku fil jami'ah. Oke, Pak Eka. Ada sehari itu dan wa amama Kabirotun, Pak ya? Oh, kathiratun. Jiddan. Terus. wa amama fana sito Wa amama. Oh, sampean buat jama. Oke. wa amama fana dibaca jami'atun sahdiratun wa abnani hum fi tilkal jami'ati. Oke, Masya Allah. Enggak, Pak Eka, Pak Tio. Bihadzas syarihi fanadiku kasiratu jiddan wa amama tilkal fanadiku jami'atun syahiratun wa abna'i hum fi tilkal jami'at. Masya Allah. Baik. Ulangi Pak Tio sekali lagi. Bihadzas syarihi fanadiku kasiratu jiddan wa amama tilkal fanadiku jami'atu syahiratu wa abna'i hum fi tilkal jami'ati. Oke. Masya Allah. Anak bingung nih versi siapa yang mau dipakai ini. Karena dari satu sisi hampir semuanya bisa dibilang benar. Ya, karena bisa versi ini itu bisa benar. Ya, kita ambil versinya Pak Tio dulu ya. Baik, ambil versinya Pak Tio yang terakhir nih, yang masih di benak kepala ini. Baik. Ulangi Pak Tio. Baik, ini versi Pak Tio ya. Fi hadza asy-syari'i fanadiku apa? Kathiratun jiddan. Terus wa amama tilka alfana diku jami'atun syahiratun. Terus wa abna'i. Oke. Hum fi tilkal jami'ati. Oke, begini Pak. Ini versi Pak Tio. Fi hadza syari'i fanadiku. Ya, fi hadza syari'i fanadiku kathiratun jiddan. Wa amama tilkal fanadiku jami'atun syahiratun wa abna'i hum fi tilkal jami'ati. Oke ya, untuk punyanya Pak Tio di sini, Ana kasih tanda dulu. Ya, semuanya bagus. Yang ada masalah di sini. Ya, nanti kita akan bahas, sabar ya. Ini. Kemudian tadi versi
punya Bu Ajeng, perbedaannya di mana, Bu? Nggak ada ini ya. Wa amama alfana pakai alif lam? Oh, taib. Funduk di sini jadi dirubah jadi mufrad. Wa amamal funduki, gini ya. Wa amamal funduki jami'atun syahiratun. Terus jadi bedanya di sini ya. Beda di sini. Punya Bu Sri? Watilka, oh dibalik ya. Watilka amama, oke. Jadi dibalik. Tilka dulu baru amama, oke. Di sini jadi tilkanya ya. Nanti kita koreksi satu persatu. Jadi dibalik. Kenapa Pak Tio nggak ikut Bu Sri? Biar beda Pak ya. Tapi Bu Lutfi tadi ini nggak ada ya? Ya. Coba diulangi, mana perbedaan selain itu? Atau semua beda? Yang V-nya itu ada di cover, karena D-nya bukan. Oke, betul, sudah aman. Cuman kenapa nggak pakai hada? Anak kasih tanda karena di pertanyaannya ada ininya. Di jalan raya ini gitu. Sudah. Jadi yang Anda permasalahkan cuman karena di sana ada ininya. Kalau nggak ada ininya bener sudah, bener aja. Terus yang lain. Oh banyak. Oh masya Allah. Ayo kita buat versi sendiri nih, punya Bu Lutfi jadi. Mangga Bu Lutfi. Karena kan banyak, yang lain kan satu-satu ini. Oke, punya Bu Lutfi, monggo. Fi asyari'i alfanadiku, oke. Al-kathiratu. Tidak. Terus wa amama al-funduki wa amama al-funduki al-jami'atu asyahiratu wa abna'i hum fil jami'ati. Oke. Ini ya. Perhatikan. Fi syari'i al-fanadiku al-kathiratu jiddan. Wa amamal funduki al-jami'atu syahiratu. Wa abna'i hum fil jami'ati. Tadi ada nggak tadi yang wa abna'i fil jami'ati nggak pakai hum? Semua pakai hum ya? Semua pakai hum. Baik. Ana katakan semua kalimat ini yang tertulis dulu ya. Yang tertulis ini semuanya benar. Ya, mau versinya Bu Lutfi ya benar, cuman Bu Lutfi tadi kan kurang hada aja karena ditulisannya pakai ini gitu ya. Sebenarnya nggak pakai juga benar. Jadi yang butuh anak kasih garis bawahi di sini nih. Di sini pakai nggak pakai alif lam, di sini pakai alif lam, kan begitu? Kalau punya Pak Tio, wa amama, oh boleh. Mana dia? Ya, wa amama tilkal fanadiku jami'atun tanpa alif lam. Ya, punyanya Bu Lutfi, wa amama al-funduki al-jami'atu pakai alif lam. Dan dua hal ini sah. Maksudnya sah-sah saja dalam kaidah itu boleh-boleh aja. Ya, dalam kaidah boleh-boleh saja. Jadi dua-duanya benar. Cuman punya Bu Sri yang dibalik tadi, ya itu yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadi yang benar wa amama tilkal fanadi. Bukan wa tilka amama. Kalau wa tilka amama nanti ngartikannya
dan itu gitu loh. Di depan gitu jadinya. Sedangkan kalimatnya apa? Dan apa namanya ini? Dan di depan tersebut, kalau kita artikan itunya di belakang, itu jadikan apa? Nanti susunannya badal. Ya kan? Jadi wa amama tilkal funduk atau tilkal fanadik. Begitu. Kalau wa tilka amamal fanadik, tilkanya itu nanti menjelaskan yang di belakang. Lah, sedangkan yang di belakang nggak ada yang butuh dijelaskan. Malah yang butuh dijelaskan adalah yang di depan apa? Yang di depan hotel, kan begitu? Ya, jadi yang benar wa amama tilkal fanadik, bukan wa tilka amama al fanadik. Gitu ya. Kemudian fanadik dibuat mufrad atau dibuat jamak itu juga sah-sah saja. Tapi yang saya tulis di kitab, saya tulis jadikan pertanyaan, saya buat mufrad. Ya, saya buat mufrad sengaja. Anda buat mufrad di situ supaya nggak bingung, maksudnya begitu. Tapi ternyata karena terbawa suasana sebelumnya jamak, ikut semuanya jadi jamak, begitu ya. Oke, lah ini sebelum Ana tambahkan lagi, barangkali ada yang ditanyakan dari Bu Lutfi dan yang lainnya, monggo. G. Wa amamal funduki itu kata al-funduki itu kan sudah ada sebabnya. Saya sudah sudah kasih bukan itu dan kenapa Pak ada tilkanya? Oke. Baik. Jadi pertanyaannya begini, Pak Tio paham? Belum paham? Baik. Jadi pertanyaannya gini Pak Tio. Ini sampaian Pak Tio. Kenapa kok masih pakai tilka? Dalam keadaan sudah kan ada alif lam. Gitu ya. Nah, monggo Pak Tio. Baik. Pertanyaannya bagus, jawabannya sebenarnya simple. Di dalam kaidah bahasa Arab itu boleh menambahkan dua kata ma'rifat boleh. Jadi boleh wa amamal funduki boleh, wa amama tilkal funduki juga boleh. Cuman bedanya kalau ditambahi tilka itu seakan-akan apa namanya? Pondok apa tadi? Hotel yang ditentukan tuh seakan-akan lebih tertentu begitu loh. Jadi kan ma'rifatnya ada dua. Gitu ya, ma'rifatnya ada dua. Kalau di sini saya buat apa? Dan di depan hotel tersebut, ya, di depan hotel tersebut. Jadi benar, dua-duanya benar. Pakai tilka boleh, nggak pakai juga boleh. Kenapa nggak pakai juga boleh? Karena sudah tercukupi tersebutnya dengan apa? Alif lam, gitu ya. Tercukupi dengan alif lam. Ada lagi? Wa abna'i, kenapa? Taib. Pernah kita sampaikan kalau anak-anak mau laki perempuan yang dimenangkan laki-laki. Makanya pakainya abna'i atau auladi juga benar. Hah? Auladi kan? Benar. Kenapa? Karena di dalam teks Arab itu terkadang mengatakan anak-anakku juga ngomongnya wa auladi, begitu juga. Gitu, sama aja. Waladi salah. Karena kan anak-anak harus ya jamak. Kan di situ saya tulis dan anak-anakku gitu. Iya. Cuman kalau abna itu kesannya memang anak langsung begitu. Itu kesannya. Beda aulad dengan abna. Bahkan terkadang para guru-guru itu biasanya saking sayangnya menganggap murid-muridnya itu seperti anaknya sendiri, mengatakan ya abnai, wahai anak-anakku. Gitu. Jadi lebih dekat kalau abna itu. Baik, ada lagi? Wa amama dalikal funduk. Fanadik. Kalau dalika salah, harusnya pakai tilka. Kalau fanadik pakai tilka. Karena fanadik kan jamak, tidak berakal, maka pakainya tilka. Ya pakainya tilka. Bu Lutfi aman? Oh masih aman. Tenang jadi. Bu, funduk. Kenapa funduk? Funduk bener Pak?
Mufrad nggih. Oh, dalikal funduk. Bener kalau gitu, Pak. Kalau sampean bilang dalikal fanadik salah. Tapi kok dalikal funduk bener. Cuman kalau memberikan alif lam pada al-jami'ah, konsekuensinya naatnya juga harus pakai alif lam seperti punyanya Bu Lutfi. Wa amama al-funduki al-jami'atu asy-syahirah. Gitu. Baik, sudah? Kalau sudah, anak kasih tambahan yang dimunculkan oleh Pak Tio ini. Aman ini? Kita kasih bisa? Baik, perhatikan kalimat ini. Ibu-ibunya kelihatan nggak sini? Nggak ya? Nggak kelihatan. Yang atas ini hapus ya? Hapus ya? Kalau punyanya Bu Lutfi, Bu Ajeng aman. Ya, karena pakainya apa? Funduk. Ya, pakainya funduk. Bu Sri, di sini harokatnya Bu Sri? Fanadiki. Bu Sri Fanadiki. Oke. Bu Sri Fanadiki. Sudah. Untuk dikasih domir, ganti domir. Boleh. Oh iya, punya jenengan tapi domir ya. Di sini punyanya Pak Dafikin beda di sini nih. Ya. Di sini Pak Dafikin pakainya wa ama maha, begitu. Wa ama maha. Jadi hanya kembali ke loh, boleh. Makanya bilang tadi, Masya Allah, perbedaan sekian banyak dalam bahasa Arab semuanya sah. Enak toh? Ya, kalau dalam bahasa Arab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam bahasa Arab itu nggak usah rame-rame, semuanya bener, gitu. Kalau bener loh ya, kalau harokatnya bener ya bener. Beda kalau masalah fikih atau masalah akidah nggak bisa. Ayo nggak boleh semuanya bener, gitu ya. Harus cari yang paling terbaik. Baik. Masalah yang dimunculkan sama Pak Tio adalah kalimat ini. Amama tilka al fanadik, gitu ya. Kaedahnya kata setelah amama itu harus dibaca apa? Mudhafun ilaih. Jadi kalau gitu kan tilka ini mudhafun ilaih kan gitu. Alif lam setelah isim isyarah namanya apa? Badal, ya kan? Badal. Oke. Sekarang di sini harusnya kan kasroh ya. Harusnya kasroh. Cuman ini ada dua kaidah di sini. Kaidah pertama harusnya kasroh. Kaidah kedua dia apa? Mamnu minas sarf ya. Fanadik mamnu minas sarf enggak? Al mamnu minas sarf, seperti di poin jim tadi ya, poin ke-6. Baik. Sudah. Kalau mengikutin ini, karena dia mudhofun ilaih, badal dari mudhofun ilaih, maka harus kasroh. Kalau kita lihat ini, harusnya apa? Fathah. Maka punyanya Pak Tio salah. Cuma dua pilihan, Pak. Kalau nggak kasroh, fathah, nggak mungkin doma, gitu ya. Baik. Nah, sekarang yang benar gimana? Yang benar gimana? Baik, perhatikan. Ana tambah kaidah lagi satu. Ana tambah kaidah. Mamnu minas sarf, kata yang tidak boleh ditanwin itu, dia ketika kasroh harus dengan fathah selama tidak bersambung dengan alif lam. Selama tidak bersambung dengan alif lam. Kalau bersambung dengan alif lam, maka dia kembali ke hukum standar. Maka yang benar punya Busri. Alfana diki. Ya, jadi kalau misalkan Anda buang alif lamnya, maka hukum mamnu minas sarf jalan. Tapi kalau dia bersama dengan alif lam, maka kembali ke asal. Ya, kembali ke hukum standar atau ke hukum apa namanya? Setelan pabrik gitu ya. Kembali kepada setelan pabrik harus kasroh.
Gitu. Ini satu ya, nanti ada beberapa lagi, cuman ya kapan-kapan aja, satu aja pusing. Jadi kalau sudah pakai alif lam, sudah kembali. Cuman kalau untuk nama dan semisalnya, nama nggak pakai alif lam dia, kecuali memang yang datang dari sananya pakai alif lam. Ibrahim nggak bisa untuk katakan al Ibrahim, itu nggak ada. Sudah? Apa itu, Pak? Fanadik jamak. Jamaknya kan dia bentuknya bentuk isim yang kembali tanwin. Ya. Jadi ketika dia bersama dengan alif lam, maka hukum tidak boleh tanwinnya hilang. Sehingga ketika kemasukan huruf jar atau kemasukan amama, maka dia kembali kepada hukum standar, yaitu di kasroh. Ya. Tapi lebih tepatnya itu sebenarnya nggak usah alif lam. Kalau jenengan nggak pakai alif lam, ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau nggak pakai alif lam, itu aja. Funduki, enak dia, standar. Wa amamal funduki, gitu. Karena kalau dia mufrad, hukumnya nggak ada mamlum nasor. Ya nggak, Pak? Kan bedakan fanadik dengan funduk. Kalau funduk jelas funduki. Seperti penyanyi Bu Ajeng tadi funduki, sama penyanyi Bu Lutfi funduki. Makanya tadi Anda sengaja buat mufrad karena ini, gitu loh. Karena ada masalah di belakangnya itu. Ternyata antum tetap mencari masalah. Gitu. Anda pas menulis, loh, ini nanti ini masalah ini. Akhirnya Anda buat hotel gitu aja dengan mufrad. Tapi kalau nggak ada masalah kan nggak seru ya. Tapi kalau ada masalah pusing. Itu dia susahnya itu. Taib, sudah, ini sudah dicatat? Sudah ya. Taib, sekarang anak akan tambahkan lagi yang ditanyakan sama Bu Lutfi tadi untuk jamak. Ya, gimana cara menghafal jamak itu tidak boleh di tanwin, kan gitu ya. Kalau yang lain kan bentuknya jelas itu kayak nama apa tuh? Nama perempuan, nama laki-laki pakai ta marbuthah, atau apalagi warna, itu kan jelas. Untuk jamak gimana? Ya, untuk jamak gimana? Anda fokus ke jamak yang masjid ini aja ya. Jamak yang masjid, karena jamak itu kan ada berapa tempat ya? Ada 4 itu ya. Ada 4 itu. Untuk yang poin A dengan B, ya itu agak panjang. Anda jadi poin yang dal, jim sama dal. Poinnya di sini. Perhatikan kalimatnya. Kalau jamaknya itu menggunakan alif di sini, seperti begini, pakai alif, masa pakai alif ya. Kemudian di depannya ada 2 huruf, atau alif depannya berapa? 3 huruf, nggak ada yang 1. 3, tengahnya sukun, maka ini adalah ciri kalau dia jamak yang tidak boleh di tanwin. Jadi cirinya antum fokusnya ke sini, ke alifnya ini. Ya. Cirinya setelah alif itu 2 huruf, atau setelah alif 3 huruf, tengahnya sukun. Tengahnya sukun. Coba lihat poin yang dal. Selain manadil apa lagi? Mafa, lihat ini, mafa panjang ya. Terus 3 ya. Hu. Coba temannya Mas Sajid. Pana panjang ya, alif. Terus begini. Jadi poinnya di sini nih. Nah, setelah alifnya ini. Kalau setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf, tengahnya sukun, maka ini ciri dia adalah jamak yang tidak boleh di tanwin. Kalau ngafalkan satu-satu, yo meler. Gitu ya.
Atau contoh yang paling belakang itu dako iku. Ya, setelah alif berapa huruf? 2. Ya, dako iku. Bawahnya lagi karo siu, gitu ya. Karo siu. Fana jinu. Gitu. Itu cara untuk mengetahui dia jamak, tidak apa namanya ini, tidak boleh di tanwin atau mamnu minas sarf. Tapi masya Allah, ya latihan kedua langsung aman ini ya. Malah versinya banyak dan semuanya bisa gitu. Ini masya Allah. Aman, jadi lolos nih babak final kita. Baik. Jadi terkadang ada teman-teman itu dia belajar bahasa Arab, ketika disuruh buat kalimat dia nggak bisa. Dan itu yang tidak diinginkan oleh penulis. Jadi penulis itu pinginnya kita bisa baca dan bisa nulis. Ya, bisa baca dan bisa nulis. Ini kalau kitab Durus Lugha ini. Maka sering ikra waktub, baca, nulis. Jadi maunya baca sama nulis. Untuk ngomong sedikit. Hiwar-hiwarnya kan sedikit. Ya, untuk ngomong itu sebenarnya kembali kepada kita yang belajar. Kalau di Saudi atau di Madinah mau nggak mau mesti ngomong kan begitu. Jadi sudah terbantu dengan tempat. Tapi kalau kita Indonesia ya paling nggak itu tadi, kalau kitab ini baca atau nulis. Atau kalau bisa kita bahasakan bahasa Arab pasif. Ya, bahasa Arab pasif. Tapi bahasa Arab pasif ini ketika antum dengar orang ngomong Arab, antum paham. Cuman mau ngomongnya lagi mikir ini domah atau kasroh nih. Ini mamnu minas sarf atau enggak ini sifat jamak berakal atau tidak berakal ini loading bener. Orang kalau aktif tuh nggak pakai loading, dia langsung los gitu aja, nggak mikir harokat dia. Ya nggak mikir harokat. Maka orang pasif sama orang aktif ketemu eker pasti. Beneran, eker dia mesti rame. Karena orang yang aktif mengatakan apa? Ngomong bla 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 bla. Orang yang pasif salah sampai ngomongnya nggak gitu harusnya. Itu harusnya rofa itu sebagai apa? Itu harusnya mubtada, itu tuh mudhofun ilaih, itu akhirnya nggak ketemu gitu ya. Kalau ngobrol di wakaf semua selamat. Itu yang paling selamat itu, sukun semua gitu. Dan biasanya orang yang aktif itu sukun dia, orang yang aktif itu sukun, sehingga akhirnya nggak ketahuan ya, nggak ketahuan gitu. Masya Allah. Berarti nanti ketika kita jawab di wakaf aja. Oh, kalau belajar nggak boleh di wakaf. Kalau di wakaf, anak kadang dengar juga diulangi, ya ada sesuatu yang ada di kuping gitu. Gitu, masya Allah ya. Jadi seperti itu. Makanya anak anjurkan apa? Kita pindah ke apa namanya nahwu dan sorof, karena memang jurusannya ke sana. Nahwu, sorof. Ini jurusannya nahwu sorof memang. Nah, untuk membaca kitab. Nah, kalau anak pribadi ditanya, mana yang lebih dianjurkan belajar bahasa Arab aktif atau pasif? Kalau anak pribadi ya, setiap orang kan punya pendapat masing-masing. Karena kita tinggalnya di Indonesia, ya, di Indonesia itu untuk belajar, untuk ngomong Arab itu kurang apa? Dipakai. Sedangkan untuk baca kitab kan nggak butuh apa? Nggak butuh apa namanya? Nggak butuh lokasi atau orang-orang baca mesti harus baca. Bahkan lebih mendukung ketika kita belajar bahasa Arab, kemudian untuk belajar ilmu agama malah lebih paham. Karena kadang ketika Ustadz menjelaskan itu mau nggak mau kan sebutkan, oh ini dia maknanya begini karena kalimatnya nakiroh, tapi kita nggak paham nakiroh itu apa. Oh ini karena ma'rifat maka dia begini. Tapi kalau kita paham, oh iya benar. Jadi secara kaidah memang seperti itu. Gitu ya. Cuman tidak dipermasalahkan, bahkan bagus juga untuk belajar apa? Bahasa Arab yang aktif, gitu ya. Terlebih lagi apabila memang tempat tersebut di pondoknya tersebut memang diharuskan berbahasa Arab, mau nggak mau ya harus belajar dan harus ngomong. Tapi kalau pondoknya diharuskan bahasa Arab atau kuliahnya diharuskan bahasa Arab, itu mau nggak mau akan dipaksa dia secara keadaan harus ngomong bahasa Arab. Seperti kita punya teman itu, dia kuliah di STDI Jember. Dia dikasih kesempatan waktu cuma 3 bulan tok bahasa Indonesia.
Selebihnya nggak boleh bahasa Indonesia. Jadi selama 3 bulan itu dia harus benar-benar latihan. Tempatnya mendukung. Ya lah, kita kumpul sama orang Jawa. Ya, kumpul sama anak muda. Akhirnya bahasa Arabnya pun nggak keluar. Tapi paling tidak, ketika jenengan belajar bahasa ini, ketika misalkan anaknya punya PR, bisa jawab, ini nggak gini, harusnya begini. Cuman anak kadangnya itu pusing sendiri. Pusingnya bukan apa? Anak-anak SD itu belum waktunya bahas mubtada khobar, itu belum. Loh sudah. Kalau jenengan buka buku-buku bahasa Arabnya mereka, itu pakai itu sudah. Ya, tapi anak-anaknya jawabnya ya nggak pakai kaidah, hanya ngikutin harakat. Iya. Kadang ada disebutkan, ini kalau ada belakangnya gini maka dia mu'anas ya. Kalau gini dia mudzakkar ya. Oh ini begini. Ah itu mudzakkar mu'anas. Ya, pakai hada, kapan pakai hada, pakai apa hadi. Terkadang mereka belum nalar gitu loh. Jadi untuk anak-anak yang sebegitu SD, kalau anak pribadi lagi ya, mereka dikasih kosakata aja. Kasih kosakata, kemudian dikasih apa? Percakapan, biar ngobrol-ngobrol begitu aja sudah dengan kosakata begitu. Kalau maksudnya buat kalimat ini, apalagi pas namanya juga anak-anak, kita yang guru jelaskan begini mereka nggak dengerin. Sampai rumah tadi dijelaskan apa sama ustadznya? Waduh, wah itu suhu langsung tambah panas itu. Iya, masya Allah gitu ya. Iya nggak bisa. Lalu apa misalkan kayak nama saya gitu kan ya, kan harusnya ismi. Ya jawabnya Mas muka ismi, itu kalau memang nggak biasa dilatih nggak bisa jawab dia. Tilmidun itu laki-laki, tilmidatun itu perempuan gitu ya. Itu masya Allah. Maka di situ ya mau nggak mau gurunya dilatih untuk apa? Lanjut. Cuman nggak bisa kalau di sekolahan. Kenapa? Karena sekolahan itu sudah ada apa namanya? Sudah ada targetnya. Semester ini harus sampai sini. Semester ini buku harus tamat. Nah, akhirnya mau nggak mau ya wis sambil lewat. Yang pusing orang tuanya. Gitu ya. Jadi yang memikir yang belajar ini anaknya atau orang tuanya ya. Masya. Yang lebih susah orang tuanya sudah belajar, jelaskan anaknya nggak paham juga. Itu masya Allah itu. Iya, naik itu sudah udah nggak hujan-hujan malah yang ngajar besar. Masya Allah. Gitu ya. Masya. Baik, kita selesai ya latihan ini, alhamdulillah. Karena memang waktunya pun sudah jam 5, hampirannya kita nambah juga nggak ini. Jadi ternyata kita nggak jadi selesai ini. PR saja menerjemahkan percakapan di pelajaran ke-23. Ya, menerjemahkan ya percakapan di pelajaran ke-23. Gitu. Insya Allah besok baru kita masuk kaidah baru. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Atau sudah pusing semua ini? Jadi sudah kita putuskan tadi ya, insya Allah kelanjutannya kita belajar nahu sorof. Insya Allah nanti kitabnya diinfo di grup ya, diinfo di grup untuk kitabnya, pesan barang-barang atau bagaimana nanti diinfo di grup insya Allah ya. Dan sebagaimana yang kita sepakati, walaupun kita belajar nahu sorof, tapi tetap kita akan dengan metode pelan. Kalau nggak paham, jenengan jangan apa? Malu ya untuk mengatakan belum paham. Pokoknya belajar jangan mau nggak paham bilang nggak paham. Dan yang lain tolong dimaklumi ya. Kemudian jangan merasa kok lama banget ya, memang belajar butuh waktu. Ya, karena terkadang banyak teman yang mengeluh itu ya ketika mereka berhenti dari belajar bahasa Arab, alasannya apa? Nggak enak sama teman-teman. Kok kayaknya anak itu nggak bisa-bisa, teman-teman sudah bisa, anak nggak bisa. Anak jawab, sebenarnya Pak sama aja. Cuman mereka nggak ngomong gitu aja. Ya, nggak ngomong. Padahal di rumah itu, aduh kayaknya nggak bisa lanjut ini. Wallahu ta'ala alam bisa gitu ya. Jadi tetap pelan. Dan insya Allah kita nanti waktunya agak ditambah nggak apa-apa ya.
Jadi misalkan jam 4 mungkin waktunya kan, karena kan butuh 2 pelajaran itu. Jadi mau nggak mau nanti waktunya agak ditambah sedikit, ya, nahwu sama sorofnya gitu ya. Wallahu taala alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Yang bingung atau yang butuh tanya bisa langsung tanya ke Ana, nanti bisa kita jawab di grup atau di Japri. Wallahu taala alam bisawab, kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu